3 SMA Negeri 1 Lumajang akan mengimplementasikan materi bioteknologi tentang bayi tabung dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan! Iya, katanya sudah 5 tahun menikah. Iya, aku juga dengar mereka kayak nggak bisa hamil gitu. Masa gitu sih? Iya, kasihan ya tapi ya. Padahal udah 5 tahun ya. Iya ya. Kamu tau nggak itu yang tetangga baru itu kayak enggak itu nggak sih ya, dengar kayak nggak bisa hamil itu bener nggak sih? Iya nggak sih ya Bu ya? Iya, kayak kasihan sih sebenarnya tapi ya. Apa ya? Padahal udah 5 tahun ya. Iya banget ya. Ya gimana ya? Belanja bang. Halo ibu-ibu. Iya, selamat pagi. Oh ini saya nggak punya anak. Sabar Bu. Jadi bagaimana ya bu? Jadi dulu tidak bisa memiliki anak. Bisa sih tapi dengan cara melakukan program dari tabung. Bayi tabung itu apa ya bu? Dari tabung itu mempertemukan sel telur dan sel sperma di luar tubuh, yakni di dalam tabung khusus di laboratorium. Jadi untuk lebih jelasnya ibu bisa konsultasi ke dokter mengenai dari tabung. Baik bu, terima kasih. Jadi gini dok, saya sudah menikah selama 5 tahun, tapi istri saya belum hamil juga. Oh, jadi itu permasalahan kalian. Saya menyarankan untuk kalian bayi tabung. Jadi dok, apa itu bayi tabung? Jadi, bayi tabung atau fertilisasi in vitro atau IVF adalah teknik pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh. Teknik ini dilakukan pada sebuah medium khusus yang dilakukan di laboratorium. IVF digunakan untuk menangani masalah infertilitas seperti kualitas sperma yang rendah atau kerusakan tubal falopin. Seorang wanita yang akan melakukan prosedur bayi tabung harus melewati serangkaian proses pemeriksaan hingga pemberian obat dan hormon. Kemudian dilakukan pengambilan sel telur bersamaan dengan pengambilan sel semen yang mengandung sel sperma pada pria. Sel telur dan sperma akan ditempatkan pada medium khusus untuk diinkubasi di laboratorium dan diharapkan dapat terjadi pembuahan. Telur yang sudah dibuahi atau embrio dipindahkan ke dalam rahim wanita saat memasuki fase blastopin. Embrio pada fase ini sudah mampu menempel dengan baik pada rahim. Jadi begitu ya dok? Iya, jadi begitu. Apakah Bapak Ibu bersedia melakukan bayi tabung? Iya. Oke, sekarang diisi tanda tangan ya. Oke, setelah Bapak dan Ibu tanda tangan, saya panggil Dr. Zaki untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada bayi tabung ini. Baik, kalau begitu saya panggilkan Dr. Zaki dulu ya untuk menjelaskan. Ini Bapak Ibu yang akan melakukan prosedur bayi. Ya, jadi ini Bapak dan Ibu yang akan melakukan bayi tabung itu ya. Sekarang saya akan memberitahukan kepada Bapak dan Ibu tentang dampak positif dan dampak negatif bayi tabung. Yang pertama, dampak positifnya membantu menyelesaikan permasalahan infertilitas. Yang kedua, bayi yang dilahirkan lebih tahan dari penyakit. Untuk dampak negatifnya sendiri, yang pertama, biayanya yang mahal. Yang kedua, tingkat keberhasilan yang rendah dan muncul masalah etika dan kesehatan. Jadi itu tadi adalah dampak positif dan negatif dari bayi tabung. Semoga berhasil ya Bu. Oke, Bapak Ibu, itulah konseling yang bisa kami berikan.
Dan untuk proses pembuatan bayi tabung itu, Bapak Ibu bisa melihat video tersebut. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi modern bayi tabung. Adapun bioteknologi modern bayi tabung tersebut merupakan proses pembuahan sel telur dan sperma yang dilakukan secara modern dan tentunya dilakukan di luar tubuh si ibu. Atau dengan kata lain disebut juga dengan istilah in vitro fertilization. In vitro dalam bahasa latinnya adalah dalam gelas atau tabung, dan fertilization artinya pembuahan. Dalam proses bayi tabung itu sendiri, maka sel telur matang akan diambil dari indung telur ibu dan akan dilakukan proses pembuahan dengan sperma di dalam medium cairan. Dan setelah proses tersebut berhasil, maka embrio kecil yang terjadi akan dimasukkan dalam rahim dan diharapkan akan berkembang menjadi jabang bayi yang akan nantinya berlanjut menjadi bayi yang akan lahir di dunia ini. Dalam menjalani proses bayi tabung ini tentunya tidak mudah dan tidak semua orang bisa atau berhasil melakukannya. Ada begitu banyak tahapan yang dibutuhkan dalam proses bioteknologi modern bayi tabung tersebut. Pertama, seleksi pasien, yakni apakah suami dan istri layak mengikuti program bayi tersebut. Kedua, stimulasi. Stimulasi atau merangsang indung telur dilakukan untuk memastikan banyaknya sel telur. Secara alami, sel telur memang hanya satu, namun untuk bayi tabung diperlukan lebih dari satu indung telur untuk memperoleh embrio. Ketiga, pemantauan pertumbuhan folikel, yakni cairan yang berisi sel telur di indung telur melalui ultrasonografi. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah sel telur sudah cukup matang atau mengikuti proses selanjutnya. Selanjutnya yaitu mematangkan sel telur. Pada proses ini, sel telur akan disuntikkan cairan khususnya agar benar-benar menjadi matang. Selanjutnya, pengambilan sel telur setelah menjadi matang atau menjadi embrio, maka akan dilanjutkan dengan proses laboratorium, pengambilan sperma suami. Pada hari yang sama dan jika tidak ada masalah, maka pengambilan sperma tersebut akan dilakukan dengan cara masturbasi atau juga langsung dari buah zakar melalui teknik operasi. Selanjutnya ada pembuahan, transfer embrio ke rahim, penunjang fase luteal, proses simpan beku embrio.